Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel. Kali ini Tahta akan mereaction YouTube-nya atau channelnya Fatimah Sa'diyah seperti biasanya. Kenapa Tahta banyak mereaction channelnya Fatimah Sa'diyah? Karena di channel tersebut konten-kontennya banyak yang membahas tentang Al-Quran, hadis, dan dipelintir artinya. Juga Fatimah ini termasuk suka mengkritik para ustadz-ustadz yang ceramah, ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, ya, Ustadz Abdul Somad terutama, ya, selalu dibully sama Fatimah ini. Maka dari itu kami sebagai santri wajib meluruskan dan juga wajib menjelaskan bahwa apa yang disampaikan ustadz-ustadz kami itu sudah benar dan disampaikan kepada jemaahnya. Sehingga kalau Fatimah, ya, mereaction para ustadz-ustadz itu, maka kami juga akan mereaction channelnya Fatimah. Karena tujuan kami meluruskan, ya. Dan juga biasanya Fatimah ini selalu membahas tentang mu'allaf gitu, ya. Padahal memang beda antara mu'allaf dengan murtadin. Kalau murtadin itu ya memang sudah tampak mereka tidak tahu apa-apa, ya, tentang Islam. Sedangkan kalau dari mu'allaf rata-rata mereka orang yang berpendidikan, bahkan pendeta, misionaris, pastor gitu, ya. Banyak. Mereka memang benar-benar memakai akalnya, kecerdasannya, memakai ilmu, meneliti gitu, ya. Seperti itu. Nah, seperti yang saat ini saya akan mereaction kontennya Fatimah, yang mana Fatimah ini katanya ingin menasehati mu'allaf, ibu-ibu ini, ya. Nanti kalau Fatimah memakai Al-Quran atau memakai Bible, nanti saya yang akan meluruskan. Saya serang pakai Biblenya sendiri. Karena kebanyakan umat Islam yang justru paham ajaran Yesus itu. Saya akan buktikan nanti dengan dalil-dalil. Mari kita simak video, ya, kontennya Fatimah yang lagi menasehati ibu-ibu yang jadi mu'alaf gitu, ya. Kamu akan sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa, ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran. Yang ada perintah tuh ingatlah akan aku, kemudian masalah perintah tuh yang ada Yesus katakan, ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan. Kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, yang sebenarnya artinya dari situ kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal itu sebetulnya ya perayaan hari kelahiran anak Dewa Matahari jadinya sebetulnya. Tapi buat saya itu adalah pengakuan gereja bahwa ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab, gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab, dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab.
Contoh lain yang mudah lah, yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk berlipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa, doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok, gitu kan? Nggak melalui tidak dalam namanya, atau berdoalah kepada ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Saya nyembah siapa ya? Saya nyembah apa ya? Selama ini diskusi dengan teman saya itu, saya berdiskusi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu seperti apa sih sebenarnya di Alkitab gitu, bahwa di Alkitab itu nggak ada disuruh menyembah Yesus gitu. Hanya agama Islam yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan, yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan hanya di Islam. Tidak ada yang lain, tidak ada agama lain. Yang mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Karena jelas-jelas memang perintahnya Allah ya memang mengatakan, bersaksi bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus adalah utusannya gitu loh. Oke, sebelum kita berikan kepada Fatimah ya. Jadi kalau saya teliti, simak ucapan ibu-ibu ini benar semua, baik secara Al-Quran atau secara Bible. Memang para nabi itu mengajarkan tauhid. Allah itu Esa ya satu. Gak ada terdiri ke anak, roh, gak ada. Ya, jadi dalam Keluaran misalnya 6 ayat 4 Allah itu Esa. Dalam Markus 12:32 Esa. 1 Timotius 1 ayat 17 Allah itu Esa. Atau dalam Al-Quran Qul huwallahu ahad ya Esa. Tidak dibagi-bagi. Ya. Kalau dibagi-bagi itu malah menyekutukan Allah. Ya, firman-Nya jadi manusia atau roh Allah turun apa itu sudah membagi-bagi. Orang Israel pun tidak pernah membagi-bagi kayak gitu. Ya, mereka memakai perjanjian lama. Ya, tapi seakan-akan orang Kristen ini lebih tahu dengan pemilik kitabnya daripada pemilik kitabnya. Sehingga apa yang dikatakan ibu ini benar. Memang Romawi itu dari dulu juga menyembah dewa-dewa yang menjelma jadi manusia. Makanya diperingati 25 Desember. Nah, tapi karena oleh Paulus Yesus dianggap Tuhan menjelma jadi manusia, maka sekiranya menyembah dewa matahari memperingati tidak hilang diganti. Kelahirannya Yesus juga dimasukkan ke tanggal itu. Benar kata ibu itu. Lihat aja sejarah. Coba baca di Google, tulis di Google. Ya, dewa-dewa yang diperingati tanggal 25 Desember. Keluar semua dewa-dewa itu. Ya. Nah, jadi benar apa yang katakan ibu ini tidak ngarang sebenarnya. Nah, kita lihat tanggapannya Fatimah seperti apa. Salam sahabat YouTubeku, terima kasih. Nah demikian tadi ya teman-teman sudah melihat apa yang disampaikan saudari Ibu Francisca tadi yang mualaf ya. Jadi teman-teman sebenarnya begitulah caranya ketika orang itu menyaksikan tentang kesaksian pribadinya. Kenapa dia harus mualaf? Kenapa dia harus murtadin? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu hak setiap orang ya mengungkapkan mengenai tentang kesaksian pribadinya. Seharusnya Indonesia memang harus sebebas-bebasnya mengungkapkan segala sesuatu yang dia alami, termasuk diri saya kan gitu ya. Kenapa saya harus keluar dari Islam gitu ya. Lalu saya menyampaikan ini loh alasannya, mengenai alasan saya untuk keluar dari akidah semula misalkan. Nah, jadi gini ya saudaraku. Ya. Memang orang silakan bersaksi, tapi kita yang menilai. Kalau kesaksiannya para mu'allaf itu, mereka memakai Bible, memakai Al-Quran. Ternyata dalam Bible Yesus itu utusan Nabi penyampai firman. Dia mengenalkan hanya satu Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Ketika dia pindah ke Islam, jadi mu'allaf, maka mereka ini bisa pakai dua dalil. Baik dalam Al-Quran atau Bible sama.
Pengakuan Yesus sebagai apa? Wa rasulan ila bani Israel, aku diutus untuk Israel. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dia seorang nabi. Bahkan dia mentuhankan Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sama pakai Al-Qur'an. Lalu misalnya mu'alaf itu pakai Bible, ya sama. Dalam Markus 6 ayat 4 dia mengaku seorang nabi. Bahkan dalam Lukas, Yohanes dibenarkan oleh masyarakat dia seorang nabi. Bahkan Yesus mengaku utusan untuk Israel saja. Bahkan dia menerima firman, ya, di dalam Yohanes 12:50. Bahkan dia hanya mentuhankan Allah, Tuhan hidup yang kekal, mentuhankan Allah. Sama. Bedanya kalau murtadin itu, saya menjadi murtad karena mimpi ditemui Tuhan. Emangnya kapan Tuhan bisa turun? Ajaran Yesus itu samawi. Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. Banyak ayat-ayatnya. Nanti saya beber semua ayat-ayatnya. Bagaimana sifat-sifatnya Tuhan yang dikenalkan oleh perjanjian lama, perjanjian baru. Seperti apa sifat-sifatnya Tuhan? Di antaranya tidak sama dengan apapun. Gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ya, terus kekal, tidak pernah mati, tidak mau turun ke dunia, dan tidak menjadi manusia. Itu sifat-sifatnya para nabi, Tuhan yang diceritakan oleh para nabi, termasuk Yesus yang menceritakan. Tiba-tiba ada orang yang mengaku didatangi Tuhan. Ini kalau pakai ajaran Bible, murtad gara-gara didatangi Tuhan. Kalau dia tahu tentang Bible, pindah, ya, menjadi murtad pakai Bible. Ternyata semua kesaksiannya itu palsu. Gak ada. Orang kalau ingin kesaksian harus pakai kitab. Mau pakai Al-Quran kayak mau pakai Bible, yang penting dipertahankan ajaran itu. Misalnya ada orang mau pindah agama, murtad misalnya. Apa alasannya? Oh, dalam Al-Quran misalnya tentang Isa. Nah, dalam Al-Quran Isa itu utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Lalu dia pindah ke Kristen. Ternyata dalam Bible sama seperti Al-Quran. Sehingga kesaksian apa yang dia mau saksikan? Nah, kalau kayak Fatimah, coba, ya, dia murtad, pasti cuma imani saja. Saya pindah, percaya ke Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Gak ada. Satu pun gak ada. Supaya saya selamat karena hanya Yesus. Ajaran yang keselamatan, iya, semua para nabi menyelamatkan. Caranya ikutin perintah dia. Misalnya saya ingin selamat masuk surga. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup yang kekal kalau ingin selamat. Itu pun di zamannya Yesus, yang Yesus sampaikan untuk umatnya Israel. Itu dia. Jadi kami bisa menilai bagaimana penyaksian-penyaksian itu, baik kesaksian-kesaksian, baik dari mu'alaf atau murtadin. Ternyata memang beda banget. Ya, kalau kesaksiannya para mu'alaf pakai dalil, baik dalam Al-Quran atau dalam Bible. Kalau orang murtad, rata-rata cuma mimpi. Coba, ya, saya ingin selamat, hanya Yesus keselamatan. Loh, emangnya para nabi-nabi yang lain tidak menyelamatkan? Semua para nabi itu menyelamatkan. Memang Allah mengutus para nabi itu supaya manusia selamat. Bagaimana caranya selamat? Mengenal Tuhan yang benar, yaitu Allah. Karena itu inti dari ajaran itu. Ya, gitu. Silakan lagi. Kita simak lagi. Nah, lalu saya mengungkap sedikit dengan ayat misalkan dari kitab sebelumnya misalkan. Nah, itu bukan berarti saya saya menjelek-jelekkan kitab saya sebelumnya, tetapi itulah kesaksian pribadi saya. Seandainya saya salah, silahkan mungkin teman-teman semuanya di luar sana bisa mengkantar. Nah, begitu juga ya, saya sebagai orang yang sudah di dalam kekristenan, apa yang saya pahami ya tentu berbeda dengan apa yang saya pahami dulu sebelum saya mengenal kekristenan, gitu ya. Nah, maka sebabnya saya sangat tertarik menanggapi Coba, sebelum dia Kristen dengan Kristen, apa yang dia paham tentang Bible? Nanti saya bantah semua itu. Saya yakin dia tidak paham Bible, ajaran Yesus itu. Ibu Francisca ini yang katanya mu'alaf dengan alasannya yang luar biasa. Ya, yang pertama beliau mengatakan sebenarnya beliau ini adalah seorang sekolah minggu, pernah menjadi guru sekolah minggu, begitu ya. Nah, tentu namanya guru sekolah minggu, dia harusnya memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup bagus. Nah, ketika saya mendengar kesaksiannya, ya lumayan cukup bagus ya, walaupun dia hanya mengenal satu ayat di dalam Alkitab, tetapi setidaknya
itu ayat yang menjadi favoritnya saja. Jadi sehingga Ibu Francisca ini menganggap bahwa ketuhanan Yesus itu hanya dilihat dari satu ayat saja, begitu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan ya, dan Nah, coba kawan-kawannya, kira-kira kalau orang dituduh cuma pakai satu ayat, coba Fatima ini mau pakai ayat apa dia? Punya berapa ayat untuk mentuhankan manusia Yesus dia? Mari kita simak. saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Francisca ini. Ibu Francisca ini pengalamannya sebelum mengambil keputusan untuk mualaf ya. Beliau bertemu dengan seorang yang bisa menjelaskan sejarah tentang penulisan Alkitab gitu ya. Nah, sayangnya yang dia jumpai adalah katanya yang mengetahui sejarah penulisan Alkitab adalah seorang Muslim gitu ya. Nah, kalau seorang Muslim otomatis dia mengimani bahwa nabinya berasal daripada Arab ya, dan kitabnya juga berbahasa Arab seperti itu ya. Lalu apa yang diceritakan oleh kitab yang berbahasa Arab itu adalah sejarah-sejarah dari bangsa Israel gitu ya. Karena yang diceritakan adalah tokoh-tokoh yang memang tokoh yang diambil ceritanya di dalam Al-Quran itu adalah tokoh-tokoh sejarah dalam bangsa Israel. Nah, tetapi di sini saya melihat si ibu ini tidak menceritakan ya tentang sejarah penulisan Alkitab yang sebenarnya gitu ya, tetapi dia hanya berbicara begitu saja ya, bahwa dia telah mendapatkan informasi dari seseorang ini yang dikatakan teman sekantornya ya, yang menceritakan mengenai tentang sejarah penulisan Alkitab. Nah, jadi gini ya. Sebenarnya yang berhak itu memang Israel, Islam. Kalau kita bicara nabi-nabi. Karena dalam Islam semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Kita mengenal Tuhan itu Allah. Nama Allah ini diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan Ka'bah. Makanya ada ayat wa'id yarfa'u Ibrahim. Ya. Nah, sehingga kalau kami membahas tentang nabi-nabi Israel, tidak masalah. Wong Ibrahim punya putra dua, Bani Ismail, Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad, ya, mulai dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, sampai ke Ismail, Ibrahim, Tarikh, sampai ke Nabi Adam. Itu kami punya silsilahnya itu. Dan kami masalah ajaran samawi tentu saja bahas tentang Nabi Israel. Karena memang mereka itu ibaratkan saudara. Satu Bani Ismail, satu Bani Israel. Makanya kami diperintahkan beriman juga kepada semua para nabi. Kami muliakan semuanya. Makanya kami sholawatin. Isa alaihissalam baginya keselamatan. Musa alaihissalam baginya keselamatan. Ibrahim alaihissalam baginya keselamatan. Semuanya kami sholawatin. Rasulullah juga gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami sholawatin semuanya para nabi itu. Sholawat itu maksudnya apa? Kami memuliakan. Memuliakan para nabi. Karena beliau, para nabi itu makhluk paling sempurna. Makhluk paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling dicintai, yang paling istimewa adalah para nabi. Karena para nabi itu adalah wakil dari Allah, penyampai firman. Ya, sehingga apa? Justru kamu ini kalau membahas tentang Israel, tidak ada hubungannya. Israel itu dengan Islam masalah ketauhidan sama. Tuhan tidak menjelma, Tuhan samawi, sama itu langit, tidak turun. Ya, beliau Tuhan itu memperkenalkan dirinya melalui para utusan yang mengenalkan. Ini loh Tuhan itu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa melihatnya, tidak sama dengan apapun kayak gitu. Nah, kalau kamu Fatima, tidak ada hubungannya kamu dengan orang Israel. Dengan Yesus tidak ada hubungannya. Karena Yesus diutus untuk Israel saja. Dalam Matius 15:24, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan di ayat yang lain, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Bahkan di ayat yang lain, ya, hanya 12 suku Israel yang dihakimi nantinya. Bahkan di ayat yang lain, muridnya diperintah jangan pergi ke Samaria, pergilah ke domba-domba yang hilang dari Israel. Banyak ayatnya. Ya, pengakuan Yesus. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, maka oleh Paulus
ajaran Yesus dirubah, disebarkan ke ajaran pagan, Romawi Yunani, yang mana mereka mengimani dewa-dewa itu bisa menjelma jadi manusia. Lalu oleh Paulus dipromosikan bahwa ibaratkan Yesus itu jelmaan Tuhan, jelmaan dewa gitu loh. Karena yang mereka kenal dewa, Tuhan itu dewa, orang-orang Yunani Romawi itu. Mereka percaya bahwa dewa bisa menjelma jadi manusia. Nanti ini yang menolong. Ini yang hebat, bermukjizat gitu loh. Makanya dipromosikan bahwa Yesus itu anak Allah. Ibaratkan dewa yang menjelma jadi manusia. Laris. Jadi kalian ini tidak ada hubungannya dengan Israel sebenarnya. Kalau Islam ada. Karena semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diperintah apa? Beriman kepada semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan. Semuanya muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Nah, kalau kamu, ya, Tuhan menjelma, Tuhan bisa dilihat, Tuhan Trinitas, ya, semuanya kamu itu tidak ada hubungannya. Jangankan dengan Israel, dengan Yesus tidak nyambung. Sering saya katakan itu, ya. Nah, jadi kalau kamu mengatakan sejarah penulisan apa yang mau ditulis? Kalau Taurat misalnya masih ada di Israel karena mereka menjaganya, mereka beriman, mereka menerima Musa. Sedangkan Yesus karena dia ditolak, maka segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Ini tidak ada yang hafal karena dia ditolak. Akhirnya 100 tahun ke atas kemudian ada orang-orang seperti Lukas mengarang-arang, ya, meneliti dari kuping ke kuping, ditulis menjadi buku sejarah tentang Yesus. Bukan kitab suci, itu sejarah. Kalau kitab suci itu isinya larangan, perintah, misalnya tidak boleh makan ini, tidak boleh gini-gini. Terus ada perintah tidak boleh membunuh, berzina, gini-gini, banyak. Makanya kalau Islam mau bertanya apapun ada dalilnya. Karena Islam kita, ya, umat Islam Rasulullah diutus hampir 23 tahun. Sehingga ajarannya sempurna. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan. Beliau sebelum wafat sudah ada turun ayat, hari ini telah kusempurnakan. Kalau Yesus diutus 3 tahun, ya, ditolak lagi. Lalu dia mengatakan, banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak bisa menanggungnya. Nanti akan ada roh kebenaran. Siapa itu yang akan meneruskan kalau bukan Nabi Muhammad? Ya, jadi kamu itu tidak paham Bible, kamu itu, ya, tidak tahu apa-apa. Makanya nanti coba saya ingin lihat habis ini ayat-ayat mana yang kamu itu promosikan untuk mentuhankan manusia Yesus. Nanti saya jelaskan semuanya. Yang sebenar-benarnya menurut versinya gitu ya. Tetapi kalau bagi saya, kalau kita bicara logika ya saudara-saudara ya, kalau bicara logika itu seharusnya kita harus melihat sejarah fakta itu dari bangsa itu sendiri dan bukan mencari informasi dari bangsa lain gitu ya. Karena yang kita tahu adalah penulisan Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari 40 oknum ya. 40 oknum ini mencatat sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya sinkron. Nah, sekarang gini, harus meneliti di kitab itu, di negara itu, Israel. Nah sekarang, misalnya kamu membahas tentang Yesus kepada Israel, kira-kira kamu tuh nyambung gak? Yesus itu ngaku utusan, ngaku nabi, diutus untuk Israel, ditolak. Nah terus kalau kamu ingin mengutip, ingin menggali sejarah Yesus ke Israel, ya gak nyambung kamu. Apalagi kamu mentuhankan, wong dia ngaku utusan aja ditolak oleh umatnya. Apalagi kamu ingin menggali Yesus sebagai Tuhan di Israel, ya tambah gak nyambung kamu. Ya, jadi kalau kamu itu nulis Bible apa ya, yang tahu itu Kristen, karena Kristen meneliti ke negaranya. Negara mana? Israel. Wong Yesus di sana mengaku utusan ditolak. Apalagi kamu yang mentuhankan. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, mengaku nabi, ditolak oleh mereka. Terus kamu menggali apa dari mereka? Gitu. Gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya.
untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, ini ayatnya di mana? Ayatnya ada di kitab para nabi, Yesaya 43 ya. Nah, di situ Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Nah sekarang ya, misal saya contohkan Yesus. Tuhan memilih Israel untuk saksi-saksinya, saksi hidup atau apalah. Nah sekarang tentang Yesus, apa yang kamu ketahui dari mereka? Andai kan kamu pakai perjanjian lama, tentu saja orang Israel lebih tahu tentang Yesus. Tapi nyatanya mereka tetap menolak kan. Padahal Yesus tidak pernah ngaku Tuhan loh. Apalagi ngaku Tuhan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena Alkitab itu bukan ajaran pagan. Kalau ajaran pagan kan Tuhan menjelma jadi manusia. Makanya Yesus itu tidak pernah menyampaikan yang menyimpang dari Taurat, yang menyimpang dari ajaran para nabi. Dia tetap meneruskan ajaran sebagaimana para nabi menjelaskan tentang Tuhan. Tidak mau turun ke dunia, tidak menjelma seperti dewa-dewa, gitu itu. Tidak bisa dilihat, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Nah sekarang, kalau kamu melibatkan Israel, ya tambah gak laku ajaranmu. Apalagi memakai ajaran Yesus, tambah gak laku. Karena pada dasarnya kamu tuh cuma ingin merusak ajaran Yesus. Dari ajaran tauhid menjadi ajaran yang sesat. Ya, seperti dewa-dewa gitu. Ya, tambah gak nyambung. Makanya kalau kamu ingin promosikan agamamu, jangan pakai Bible. Ya, karena umat Islam lebih paham Bible. Lalu pakai apa Tata? Pakai sembako. Datang ke orang-orang miskin itu, bagikan. Ayo percayalah ke manusia Yesus ini. Kalau kamu pakai dalil, ya nanti kalau ketemu orang yang pintar kamu, Fatimah, kok kamu itu mentuhankan Yesus? Mana dalam Bible pengakuannya? Pasti kamu udahlah imani sajalah. Ya gitu pasti jawabannya kamu nanti. Karena tidak mungkin menemukan ayat. Atau kamu menemukan ayat, ya Yesus Tuhan misalnya. Terus ditanya, loh, ini Yesus kok berdoa dalam Lukas 6 ayat 12. Semalaman dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Terus berarti dia punya Tuhan dong? Iya. Gimana coba? Jadi serba salah kamu. Mendingan pakai sembako, itu paling cepat itu. Ya. Kalau ingin merusak, kalau ingin mengembangkan ajaran paganmu, gitu ya. Jangan pakai Bible. Ya mati kutu kamu. Dan berapa kali di sini saya sampaikan, saksi-saksi yang dimaksud, saksi-saksi yang dipilih Tuhan. Untuk menyaksikan apa saudara? Untuk menyaksikan mengenai tentang pelanggaran manusia. Lalu diberilah hukum, ya. Lalu menyaksikan tentang rencana Tuhan. Menyaksikan tentang penampakan Tuhan. Menyaksikan di mana ada Tuhan penampakan Tuhan itu ya. Yesus sendiri loh. Walaupun utusannya Allah, tidak pernah dia mengatakan aku bertemu Tuhan, nggak ada. Ya, bahkan dia mengatakan oleh Bapakku yang di surga. Gitu ayatnya itu, tidak ada. Dia mengatakan Bapakku sudah menjadi aku, nggak ada. Dia di bumi, Bapaknya ada di surga Tuhannya. Ya, dan dia tidak pernah. Kemarin saya itu didatangi Tuhan loh, tidak ada. Ya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu gaib, tidak bisa dilihat gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan penampakan Tuhan. Emangnya ajaran samawi itu pagan apa? Udah jelas samawi apa maknanya? Langit gitu loh. tentang pernyataan nama Tuhan. Lalu di situ juga dituliskan mengenai tentang akhir zaman, kedatangannya yang pertama, kedatangannya yang kedua, dan tujuannya apa, semuanya tertulis begitu ya. Jadi kalau ada namanya pengikut orang yang tidak mengikuti sejarah kitab bangsa itu sendiri, ya sangat diragukan bagi saya. Sekarang ya sejarah bangsa itu sendiri. Nah sekarang gini, kamu pakai ajaran dua kitab dijadikan satu, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah pertanyaannya, perjanjian lama kan miliknya orang Yahudi, ya. Walaupun perjanjian baru juga sebenarnya miliknya Yahudi, Israel, karena Yesus untuk Israel saja. Tapi anehnya, orang yang memakai perjanjian lama Israel tidak pernah mentuhankan manusia. Justru mereka mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi mereka, termasuk Nabi Yesus andaikan mereka beriman, yaitu Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah anehnya kamu ini loh, di luar Israel kok berani menyesatkan ajaran Yesus gitu loh. Ya, menggabungkan dua dalil, dua kitab, tapi gak nyambung gitu loh.
ajaran samawi dicampur dengan ajaran pagan, kan gak nyambung itu. Kitabnya samawi, keyakinanmu pagan. Nah, parah kamu ini. Saya. Nah, ini adalah bicara logika, ya. Oke. Dan yang kedua adalah dia mengatakan, yang tadi dia katakan, pemahaman Islam, ya, bahwa Isa atau Yesus itu hanyalah nabi dan hanya itu saja informasinya, katanya gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu Ibu Francisca ini, ya, bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah satu kali pun kata mengatakan ada yang namanya Yesus. Yang ada adalah Isa Al-Masih, gitu. Nah sekarang gini ya, kalau kamu mengatakan dalam Al-Quran tidak ada nama Yesus, yang ada Isa, emangnya dulu Yesus dipanggil Yesus gitu? Kan orang Indonesia manggil Yesus itu. Nanti Yesus, Yesu, Yeshua, kan gitu nantinya. Nah jadi kamu itu aneh, kamu sendiri memanggil Yesus di sini. Emangnya dulu namanya orang manggil Yesus gitu? Hah? Jadi kamu itu tidak tahu masalah tentang bahwa seperti Salomo menjadi Sulaiman, Ibrahim, Abraham, itu tetap aja sama, oknum satu. Walaupun Isa, walaupun Yesus, bukan Yesus nama aslinya dulu. Emangnya orang-orang dulu Israel manggil Yesus apa? Ya, kamu ini. Gitu ya. Entah Isa Al-Masih itu mau disamakan dengan Yesus Kristus yang ada di bangsa Israel, itu terserah. Tetapi bagi kami, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu walaupun sedikit mirip tetapi banyak perbedaannya. Tapi umat Islam itu walaupun menurut kamu beda, ada masalah. Oke, kami ini debat pakai Quran bisa, pakai Bible bisa. Kalau kamu mengatakan sama, misalnya, ya udah kita debat pakai dua dalil, Quran dan Bible. Tapi karena menurut kamu tidak sama, tidak masalah. Kita debat pakai Bible saja tentang Yesus. Itu pun kamu akan terkampar kamu. Akan mati kutu kamu. Kalau debat dengan orang Islam tentang Yesus. Ya. Jadi umat Islam itu mau Isa dengan Yesus sama kayak menurut kamu atau tidak sama, kami bisa debat pakai dua-duanya. Kalau sama, oke, kita debat. Berarti pakai dua kitab. Kalau tidak sama, oke. Karena keyakinan kamu tidak sama, oke, saya turutin, kita pakai Bible aja. Kami siap semuanya itu, tidak masalah. Keyakinan kamu seperti apa, kami siap dua-duanya. Mau sama menurut kamu, oke. Mau beda, oke, kami siap. Ini ya. Contoh mengenai tentang silsilahnya pun, itu pun juga salah, ya. Mengenai tentang lokasi kelahirannya pun juga berbeda. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami orang Kristen, ya, mempercayai peristiwa sejarah oleh saksi mata itu sendiri. Begitu. Saksi-saksi dari mana? Wong Yesus untuk Israel. Mau pakai saksi mereka, mereka tidak beriman sebagai utusan. Ya. Jadi repot juga. Terus bagi kami, firman Tuhan dengan penelitian wartawan, ya kami percaya kepada Al-Quran. Karena Rasulullah tidak tahu tentang nabi-nabi terdahulu. Allah menceritakan tentang Isa. Nah maka kami beriman karena itu firmannya Allah, Al-Quran. Daripada saya dengan Lukas 1 ayat 1, kami mengarang, meneliti, karena banyak dibicarakan tentang Yesus. Akhirnya saya mendengarkan, ngambil berita-berita dari kuping ke kuping. Lalu kami mau percaya ke wartawan kayak gitu. Ya. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan, yaitu Al-Quran, daripada percaya kepada Lukas yang cuma dengar dari kuping ke kuping. Apalagi kami dalam Islam, masalah keyakinan harus bersanad. Lukas sudah menyebutkan, saya dari kuping ini, dari ini tidak dijelasin. Yang penting dari kuping ke kuping katanya. Tuh, ya. Oke. Lalu si ibu ini juga mengatakan, kalau di dalam Islam hanya memahami bahwa Isa hanya seorang nabi. Tetapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa berubah jadi Tuhan? Oke, itu dalam Islamnya. Coba kamu bisa membuktikan nggak Yesus menurut Bible? Coba saya tunggu nanti. Ayat-ayat apa yang kamu pakai? Nanti saya bantah pakai Bible itu sendiri. Tanya gitu ya. Nah ini saya mau jawab. Ya Ibu Francisca, saudaraku
yang terkasih di dalam sesama manusia, maksudnya ya sesama manusia, karena kita sudah berbeda akidah ya, berbeda keyakinan. Saya kasih tahu Anda ya, sebelum adanya Islam ya, Alkitab itu sudah ada. Taurat, Mazmur dan Injil itu sudah ada. Ya, Taurat, kitab para nabi dan juga Injil itu sudah ada sebelum nabi Anda yang Anda imani sekarang ini ada. Oke, sekarang gini, Taurat, Injil sudah ada. Nah, tapi buktinya sekarang ini banyak kerusakan, banyak pemalsuan kan? Kau tahu tata lo, andai kan tidak ada Al-Quran, maka tidak ada yang meluruskan orang yang sesat. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan melibatkan Isa bagian dari Tuhan. Nah sekarang kalau memang sudah ada kitab Injil dan Taurat, kenapa kalian beda Tuhannya? Taurat mentuhankan Tuhan yang dikenalkan Musa, mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Nah kamu Kristen, kau mentuhankan manusia Yesus. Kalau memang masih utuh dua kitab itu, kenapa Tuhannya kalian berbeda? Ya, padahal dua-duanya, perjanjian baru, perjanjian lama, nabi tersebut yang membawa ajaran itu untuk Israel saja. Ya. Nah, kalau Israel masih lebih mendingan. Jadi adanya Yesus atau tidak, tetap mereka mentuhan Tuhan yang dikenalkan oleh Musa. Nah, kamu Kristen ini yang lucu. Yesus tidak ada, malah kamu rubah seperti dewa-dewa dia. Ya, seperti Tuhan menjelma jadi manusia. Ini lebih lucu lagi. Orang dia ngaku nabi, ngaku utusan ditolak, malah kamu tuhankan. Lucu ya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kok agama Kristen bisa berubah ya jadi Tuhan, gitu ya. Ya mohon maaf, kekristenan jauh sudah ada daripada Islam, ya. Karena kami mengimani kitab terdahulu, kitab yang dari bangsa Israel, kitab di mana sejarah Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Di mana dalam Bible itu Tuhan menjelma jadi manusia itu di mana? Kalau bukan ajaran pagan, ayo. Berarti kamu tidak pernah baca perjanjian lama. Ya, sifat-sifatnya Tuhan nanti saya sebutkan semua sifat-sifatnya Tuhan. Mulai perjanjian lama, perjanjian baru, mulai pengakuan Yesus, akan saya jelaskan semua. Nah, sekarang kamu tunjukkan di mana perjanjian lama, perjanjian baru itu? Ada Tuhan mau menjelma jadi manusia itu. Coba. Dan memilih manusia pilihannya untuk menjadi saksi-saksinya. Kalau di dalam perjanjian lama, mereka yang disebut adalah para nabi. Tetapi dalam perjanjian baru disebut murid Yesus, yaitu disebut apa? Para rasul. Begitu ya. Nah, jadi kami orang Kristen mempercayai sejarah yang memang sudah ada sebelum Islam. Nah, justru sebaliknya, kenapa kok di dalam Islam kalau membicarakan Yesus, kenapa dirubah hanya Yesus itu dengan wujudnya ketika dia menjadi manusia, sementara di dalam Alkitab ada keterangannya bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Oke. Di mana ayat perjanjian lama, perjanjian baru Tuhan datang menjadi manusia? Gak ada. Kamu itu terlalu nonton Mahabharata gitu ya, Sri Rama, yang mana Dewa Wisnu menjelma jadi manusia, nanti dia jadi pahlawan, bahkan nanti dia harus mati terkutuk juga. Coba nonton Krishna itu sampai terakhir, dia harus terkutuk karena dia yang menciptakan peperangan, penderitaan. Karena dia sebagai dewa menciptakan penderitaan untuk manusia, maka dia harus menjadi manusia, nanti harus menderita. Ya kayak gitu iman-iman kamu itu. Nah, kalau kamu memaksa Yesus itu jelmaan Tuhan, ya sudah. Ngapain dia berdoa? Ya kan dia sebagai manusia. Loh, kalau sudah sebagai manusia, berarti kan dia mengenalkan Tuhan yang benar kan? Allah kan? Ya sudah, kamu tuhankan aja Allah itu. Tapi yang jelas, Yesus tidak pernah mengatakan, aku ini seperti dewa-dewa loh, bisa menjelma jadi manusia, aku ini Tuhan, sekarang mengambil wujud, mengosongkan. Kecuali Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Nyatanya orang-orang kayak gitu cuma ajaran pagan kan, cuma Paulus yang memberitakan kayak gitu. Ya, kalau Yesus sendiri tidak ada. Murni Yesus mengatakan, aku ini manusia menerima firman, diutus hanya untuk Israel saja, seorang nabi.
mengajarkan keselamatan dengan mentuhankan Allah dan beriman kepadaku sebagai utusannya Allah. Itu jelas ucapan Yesus itu. Lalu orang yang ada di abad 7 lalu menceritakan dan menyimpulkan bahwa dia hanyalah seorang nabi. Oke, itu sah-sah saja. Karena bagi kami kekristenan ya tidak pernah memaksakan keyakinan orang harus meyakini bahwa Yesus Tuhan. Yesus mau ditolak dia sebagai Tuhan pun dari sononya sudah Tuhan ya. Nah, ini tidak pernah baca tentang Yesus ini. Yesus itu ditolak sebagai nabi, sebagai utusan atau Mesias. Mesias itu tokoh, wakil Tuhan, seperti Musa untuk menyelamatkan Israel. Musa, ketika Allah ingin menyelamatkan Israel dari Fir'aun, apakah Tuhan sendiri turun? Tidak, melalui Musa. Daud berperang, selalu menang, karena dia Mesias yang menyelamatkan Israel. Yesus juga gitu, menyelamatkan Israel, karena kacau saat itu. Bukan Tuhan turun sendiri. Kalau kamu artikan Tuhan itu turun sendiri, malah lebih kacau lagi. Karena ketika dulu Allah menyelamatkan Israel melalui Musa, Daud, berhasil. Tiba-tiba Tuhan turun sendiri, malah Tuhan sendiri yang yang babak belur, yang dibunuh. Kan lucu kan? Ketika Allah mengutus Musa, berhasil Musa. Menyelamatkan dengan cara mengutus Daud, berhasil. Tapi dengan turun sendiri, malah dia sendiri yang disalib. Malah dia sendiri yang babak belur. Kan lucu. Tapi kan dia untuk menebus dosa, dengan matinya. Gak ada, kata Yesus, kalian ingin membunuhku, iblislah bapakmu. Ya sudah, tebus saja ke iblis itu. Wong iblis yang punya rencana. Mulai Yesus mengatakan, iblislah bapakmu. Iblis marah. Karena marah iblis itu, dia membisikkan ke Yudas. Akhirnya mau tidak mau, kalah Yesus itu. Ya, menurut versi Kristen, buktinya disalib beneran. Kalau versi Islam enggak. Karena iblis dan Israel itu ingin membunuh Yesus, bahkan ingin ditelanjangin, ingin dibuka auratnya, ingin dipermalukan. Akhirnya oleh Allah diselamatkan dalam Islam. Kalau menurut Fatimah enggak. Iblis itu berhasil. Israel berhasil untuk mempermalukan Yesus. Apa kata Israel? Ya sudahlah, sekarang orang ngaku nabi, sudah kami permalukan. Ini dia. Udah kami lepas pakaiannya. Silakan Kristen, kamu sebarkan ya. Kami sudah berhasil mempermalukan, silakan difoto, sebarkan. Ini loh Tuhan kami. Jadi, yang bertindak untuk membunuh Israel, untuk meneruskan supaya terhina Yesus, ada Kristen. Makanya Kristen itu memajang fotonya Yesus tidak pakai baju, supaya tujuan Israel itu berhasil, yaitu ingin menghina Yesus. Sebagaimana gini, ada orang dibegal. Ya, dibegal, ketahuan begalnya. Akhirnya dipukul oleh massa. Bukan cuma dipukul, ditelanjangin. Cuma pakai kolor doang. Lalu difoto, disebarkan udah. Israel juga gitu. Ingin mempermalukan Yesus dengan cara dibunuh, ditelanjangin. Cuma pakai celana dalam doang. Lalu setelah itu tidak mau tahu sudah Israel. Tinggal Kristen yang meneruskan untuk mempermalukan Yesus. Ini loh Tuhan kami, tidak pakai baju. Padahal justru tujuan Israel dengan cara kayak gitu puas mereka. Karena sudah dibabak belur, udah ibaratkan kena massa, diperosotin semua pakaiannya. Kristen yang meneruskan untuk mempermalukan itu. Makanya benar kata Paulus itu. Ya. Jadi matinya Yesus itu sebagai kebodohan. Ya. Jadi dari kata Paulus, ini ayatnya gini, bahwa Yesus itu mati supaya menjadi Tuhan di antaranya, juga untuk membodohi orang-orang di luar Israel. Ya. Ayatnya di sini, di dalam 1 Korintus 1:32. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi seperti Fatimah satu kebodohan. Nah, kalian itu dibodohin Paulus. Ya, dengan percaya kematian Yesus itu gitu loh. Yesus hanya diimani sebagai seorang nabi. Dari sononya memang ternyata di situ bukan hanya sekedar nabi. Ya.
Dia menyatakan namanya ke dunia, dia harus memberikan teladan sempurna bagi manusia, ya. Jadi kesimpulannya adalah, mohon maaf bahwa kami bukan merubah Yesus jadi nabi, Yesus nabi menjadi Tuhan, tetapi memang Yesus dari sononya sudah Tuhan, gitu ya. Oke, lalu Dari mana dari sononya Tuhan itu? Wong mulai dari lahir oek-oek bukan siapa-siapa. Lalu ketika berumur 30-an lalu dia ngaku nabi dan utusan, penyampai firman, ditolak. Dari mana dari sononya? Wong dia dari kecil loh, bukan siapa-siapa. Dia itu menjadi siapa-siapa ketika dia mengatakan aku diutus untuk Israel saja. Gitu loh. Nah, dari sononya di mana? ketiganya saya akan jawab. Kenapa Islam kok percaya bahwa Yesus jadi juru selamat? Nah, ini percakapan dia dengan kawannya tadi yang sekantornya, katanya gitu ya. Kenapa kalau kamu Muslim tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kalau memang kamu mempercayai Yesus itu juru selamat, gitu kan? Karena hanya Tuhanlah yang bisa menjadi juru selamat loh. Nah, ibu ini dia juga meyakinkan waktu itu ketika kawannya sekantornya mengimani bahwa iya memang Yesus itu juru selamat, gitu kan. Lalu isi ibu ini mengatakan, loh kalau kamu Muslim, tunggu sebentar, kalau kamu Muslim, katanya, kenapa kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan saja? Karena tidak ada juru selamat loh, tidak ada manusia yang menjadi juru selamat loh, katanya gitu kan. Hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat. Nah, ini betul, saya setuju sekali. Nah itu kan Fatimah itu tidak tahu apa-apa tentang Bible dia. Dalam Islam semua para nabi itu juru selamat. Caranya apa yang disampaikan oleh nabi tersebut di zamannya masing-masing diikutin, maka selamat. Yesus juru selamat. Gimana caranya? Inilah hidup yang kekal. Kan selamat itu kekal kan di surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan yang Engkau utus. Jadi Yesus memang menyelamatkan, juru selamat. Syaratnya mentuhankan Allah. Nabi Muhammad juga adalah juru selamat. Caranya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama dengan Yohanes 17:3. Ya. Jadi kamu kira cuma Yesus juru selamat? Yesus itu juru selamat di zamannya Yesus. Nabi Muhammad juru selamat di zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, karena tidak ada nabi lagi selain dia. Nah, kamu tidak tahu Yesus juru selamat, tapi tidak tahu caranya. Kalau saya tahu ucapan Yesus, juru selamat itu adalah 1 Yohanes 17:3 mentuhankan Allah. Juga Yohanes 5:24 mentuhankan Allah. Juga Matius 19:16 sampai 17 mentuhankan Allah dan beriman kepada Yesus sebagai utusan. Itulah juru selamat. Jadi juru selamat itu Allah. Dengan cara Allah mengutus nabi, nanti nabi ini menyampaikan tiada Tuhan selain Allah. Itulah juru selamat. Bukan malah mentuhankan Yesus. Wah, kamu ini gak tahu. Taunya Yesus juru selamat, tapi gak tahu caranya. Nah, andai kan kamu tuh pakai akal, pakai otak, pakai kecerdasan, pakai logika, ya kamu nanya. Contohnya Muslim itu tahu bahwa semua para nabi juru selamat. Nanya satu-satu, Yesus, kamu benar juru selamat? Iya. Gimana caranya, Yesus? Gini tahta. Kalau kamu ingin selamat karena saya juru selamat, maka tuhankanlah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Saya nanya ke Nabi Muhammad, apakah engkau juru selamat? Iya. Bagaimana caranya selamat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan beriman kepada aku, Muhammad utusannya Allah. Sama, Musa juga gitu. Kamu tahunya juru selamat tapi tidak nanya. Ya apa caranya? Tahunya cuma juru selamat, tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya. Malah mentuhankan dia. Tambah gak selamat kamu. Malah dosa besar kamu itu. Saya sangat setuju dengan ibu ini. Nah, agak sedikit dia mengalami ini pembentengan. Nah, tapi kita lanjutkan nanti ke sananya kenapa dia sampai bisa melenceng ya saudara ya. Ya. Saya berharap ibu di rumah juga bisa cross check ya tentang ayat-ayat Alkitab ya. Dan juga ibu bisa ajarkan anak-anak ibu di rumah. Betul loh. Ini yang bicara
Di dalam Yesaya 43 ayat 11 ini siapa? Ya, Ibu ya. Di Yesaya ini kan, kitab Yesaya ini artinya Injil belum datang, ya. Yesus belum datang ke dunia, ya. Kita baca sama-sama ya, Bu. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, ya. Jadi Ibu, Nah, sekarang akulah juru selamat dan tidak ada juru selamat selain aku. Itu kan Tuhan yang ngomong. Nah, kalau Yesus, aku ini utusannya Allah untuk Israel saja, untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Aku seorang nabi, penyampai firman. Kan udah beda. Kalau di Yesaya Tuhan mengatakan akulah satu-satunya juru selamat. Nah, Yesus ketika diutus, apakah dia mengatakan akulah juru selamat itu menjelma jadi manusia? Apakah seperti itu pengakuannya? Tidak. Akulah utusannya Allah untuk Israel, domba-domba yang hilang dari Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel, karena aku diutus untuk mereka. Kan gitu kan? Beda kan? Kalau Yesaya Tuhan juru selamat. Kalau ucapan Yesus mengaku utusannya Tuhan. Jadi gak nyambung kamu itu. kalau teman Ibu tadi mempercayai bahwa Yesus itu sebagai juru selamat, itu sama artinya tanpa dia sadari dia sudah mengakui Yesus itu Tuhan, gitu ya. Jadi gak ada ceritanya juru selamat manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain siapa? Nah, kamu salah. Yesus juru selamat karena memang dia diutus oleh Tuhannya. Yesus, kamu saya utus ke Israel. Ya, supaya Israel selamat. Gimana caranya ya Tuhan? Kenalkan di mereka Tuhan yang benar, yaitu aku, Allah. Dan kamu mengaku utusanku. Sehingga juru selamat itu Allah. Caranya supaya manusia selamat, maka dia ngutus Yesus supaya Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar. Semua para nabi ya gitu tugasnya. Juru selamat. Tuhan juru selamat dengan cara mengutus para nabi. Nanti nabi ini memperkenalkan Tuhan yang benar kepada umatnya, gitu loh. Kamu ini. Nggak ada ya. Manusia itu semuanya penuh dengan dosa, nggak bisa menyelamatkan sesamanya manusia ya. Coba tanya nabi Anda, bisa nggak menyelamatkan Anda? Pasti nggak bisa, ya kan? Apalagi dia diklaim sebagai nabi yang paling suci. Nah, kamu salah kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Maksudnya apa? Taat kepada Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Lalu ada perintah larangan, kalau perintah lakukan, larangan dijauhi. Selamat. Walaupun Yesus sebagai juru selamatnya gitu. So Yesus gimana caranya selamat? Tuhan kanlah Allah. Imani aku sebagai utusannya. Sama seperti Nabi Muhammad pengakuannya. Itu loh. Kamu itu gimana? Apakah ada? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mentuhankan aku. Gak ada. Ya. Jadi juru selamat di situ mentuhankan Allah. Yesus utusannya Allah. Sama dalam Islam. Semua umatku masuk surga. Siapa? Umat yang bagaimana? Yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang benar dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Itu sesuai pengakuan Yesus untuk menyelamatkan umatnya di dalam Yohanes 17 ayat 3. Gitu ya. Bisa nggak dia menyelamatkan umatnya? Nggak bisa kan? Nah, makanya saya bilang yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada. Dia itu lupa Tuhannya Musa, Abraham, Yakub. Kenapa kamu tidak nyebut Yesus? Wong Yesus juga mengenalkan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dalam Lukas 6:12, semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Bahkan dia mengatakan, ya, sembahlah hanya kepada Allah. Ya, bahkan iblis loh disuruh perintah untuk menyembah Allah. Nyala iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah. Jadi apa? Dia cuma menyebut Tuhan yang benar adalah Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa katanya. Padahal Yesus sendiri juga mentuhankan Tuhannya Musa. Dia tidak berani menyebut Yesus. Padahal Yesus itu berapa ratus ayat itu bahwa dia punya Tuhan dan memperkenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah.
Kenapa kamu tidak mengatakan Tuhan yang benar adalah Tuhannya Yesus Musa? Kenapa kamu tidak berani kayak gitu? Padahal yang mengutus Yesus, yang mengutus Musa sama. Ya, Tuhan yang sama. Ada juru selamat selain daripadaku. Begitu ya Ibu ya. Makanya Ibu ya, jadi kalau hari ini ada kabar baik buat Ibu ya, Ibu dengarkan kembali. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa ya Bu ya? Itu Tuhan itu, Dia Tuhan. kok harus Bukan lahir. Tuhan itu. Nah ini artinya lahir bukan lahir, maksudnya ini bukan dia manusia, tetapi kelahirannya itu memakai pelantara siapa? Bunda Maria untuk melaksanakan penggenapan atau janji Tuhan yang harus digenapi oleh Tuhan itu sendiri, begitu. Iya, janji Tuhan itu untuk menyelamatkan sebagaimana Tuhan dulu menyelamatkan Israel memakai nabi-nabi. Makanya Yesus ngaku nabi, ngaku utusan. Ya, nggak pernah. Andaikan Tuhannya Israel mengatakan nanti aku akan turun ya menjadi manusia, andaikan ada dalilnya perjanjian lama, pasti mereka akan menunggu kapan sih Tuhan turun. Buktinya sampai sekarang pun mereka tidak pernah menunggu Tuhan jadi manusia seperti dewa-dewa. Coba kalau kamu pakai logika, iya ya, kalau perjanjian lama ada bahwa Tuhan akan berjanji suatu saat akan turun menjadi manusia, otomatis sampai sekarang Israel menunggu. Sedangkan yang ditunggu Israel itu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan, tapi manusia yang diutus oleh Tuhan sebagaimana Musa. Ya, jadi kamu tuh lucu. Seharusnya kamu pakai akal logika kamu. Ya. Misalnya gini ya. Di perjanjian lama Tuhan sudah berjanji akan turun menjadi manusia. Loh, sampai sekarang loh udah ada kok Israel itu menunggu Tuhan. Yang ditunggu tuh Mesias, tokoh, raja, atau wakil dari Tuhan sebagaimana Musa, Daud, dan nabi-nabi yang lain. Ya, kecuali Israel sampai sekarang masih menunggu Tuhan. Gak ada. Yang mereka tunggu itu tokoh, pemimpin. Ya, makanya coba kamu baca ya. Kamu kan gak paham Bible kamu. Ya, coba saya bacakan. Mulai dari pengakuan dalam Bible, Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jelas itu ayatnya. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi membangkitkan di situ bukan berarti Tuhan turun, tapi Tuhan mengutus manusia sebagai juru selamat untuk Israel. Makanya kata Yesus dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti nubuat itu sudah datang, bukan Tuhan yang datang. Kamu itu buta Bible kamu itu ya. Ya, lalu kawannya ini mempertanyakan lagi kepada Ibu, emang di mana Yesus bilang kalau dia adalah Tuhan? Ya, lalu Ibu ini disuruh baca semua dalam satu perikopnya. Ibu ini menjawab, bagi saya sudah cukup. Di Yohanes 14 ayat 6 itu sudah cukup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku, katanya begitu kan. Nah, terus saudara kawan Sekarang gini, akulah jalan. Nah iyalah, wong saat itu dia utusan, nabi. Semua para nabi jalan, memperkenalkan sifat-sifatnya Tuhan, tidak tampak, tidak kelihatan, tidak pernah mati, tidak turun ke dunia. Berarti dialah jalan karena saat itu dia seorang nabi, satu-satunya. Memang dia seorang nabi satu-satunya zaman itu. Emangnya ada 10 zaman itu? Ya. Dan kebenaran memang benar karena yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Tentu saja benar. Kenapa kok disebut kebenaran? Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Dia hanya penyampai firman sesuai Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Sehingga bagi siapa yang penyampai firman Allah, ya kebenaran.
Hidup, ya iya hidup. Mana mungkin mayat diutus? Gimana sih kamu? Kawan ibu ini menyuruh membaca semua perikop. Nah, mari kita baca ibu ya, biar kita bisa lebih jelas lagi ya. Ya, Yohanes 14 ayat 6, jadi kita baca dari 1. Nah, Yohanes 14 ini ada berapa ayat ya? Dari 1 sampai 14 ya, kita baca sama-sama ya. Di rumah boleh teman-teman juga bisa sambil lihat Alkitab ya. Perikopnya judulnya Rumah Bapa. Nah, coba dari perikopnya ada udah kelihatan isinya apa. Ya, rumah Bapa. Ibaratkan gini, ada orang membangun hotel lantai 20. Karena masih kosong, dia ngutus orang. Kamu mau nggak jadi jadi sales lah, ya, untuk mempromosikan supaya hotel ini nanti ada penghuninya. Dan kamu akan kusediakan tempat udah. Kamar nomor sekian. Caranya gimana, bos? Caranya kamu promosikan. Ya, bahwa tawaran kami seperti ini. Kalau mereka mau, ya mereka punya tempat. Dan kamu juga punya tempat. Ya, karena berarti orang ini bukan bos, pesuruh. Sama dengan gini, di rumah bapakku ada tempat. Ya, aku menyediakan. Karena memang tugasnya orang sales itu apa yang hotel disediakan, ya, dia mempromosikan siapa yang mau. Caranya, dia promosikan dulu. Sama dengan Yesus. Yesus, kamu saya beri tempat di surga. Karena kamu beriman kepadaku. Syaratnya kamu beriman kepadaku. Oke? Dan kamu mengakui utusanku. Lalu sebarkan kepada umatmu. Siapa umatmu? Umatku ya Allah. Israel. Terus caranya bagaimana saya mengajak mereka ke surga? Ya caranya, kamu kenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kamu utusanku. Akhirnya muncullah Yohanes 17 itu. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus pesuruh. Sama seperti tadi orang membangun hotel lantai 20. Bukan miliknya sales hotel itu, tapi sales ini punya tempat, diberi tempat di situ. Tinggal dia mencari orang. Yesus juga gitu, tinggal dia mencari umatnya siapa yang mau diajak ke surga. Dengan cara beriman kepada Allah dan mengakui dirinya utusannya Allah. Gitu. Berarti Yesus bukan Allah, pesuruhnya. Nabi Muhammad juga gitu. Makanya inna a'tainakal kausar. Allah memberikan Nabi Muhammad kausar di surga. Lalu mereka nanya, apa itu kausar itu ya Rasulullah? Ini minuman disediakan untuk umatku. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, dia masuk surga dan menerima kausar. Syaratnya beriman kepada Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yesus juga disediakan tempat di surga. Caranya, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama. Jalan itu. Ya. Kamu ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, udah jelaskan di rumah Bapakku. Berarti Bapak itulah yang mengutus. Bapak itulah Tuhan. Yesus utusan. Apa utusan itu? Diutus. Rasul itu kan utusan. Ibaratkan saya oleh orang JCC, Pak Jul, diutus, ya, untuk membesarkan masjid JCC. Ya, saya bukan Pak Jul. Saya hanya mempromosikan gimana caranya orang-orang ini berjemaah di masjid Belora. Ya, gitu. Saya bukan Pak Jul. Saya hanya utusan untuk meramaikan masjid. Begitu juga Yesus diutus oleh Tuhan untuk meramaikan surga. Caranya mentuhankan Allah. Dan Yesus utusannya Allah. Gitu tuh. Logika pakai juga. Bukan hanya dalil gitu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, coba. Mereka yang disediakan tempat itu siapa? Ya, umatnya yang percaya kepada dia sebagai utusannya Allah untuk mereka. Siapa mereka? Israel. Ya, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Tapi Allah menciptakan surga. Surga ini tempatnya manusia.
Nah, termasuk Yesus kan manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Udah diberi bonus, sudah dapat surga, tinggal dia mencari. Siapa mencari? Mencari siapa? Manusia juga diajak ke tempat itu. Caranya beriman kepada, di zamannya Yesus, beriman kepada Yesus sebagai utusan. Kan gitu kan? Coba logika pakai, jangan cuma dalil, cuma baca teksnya lalu tidak difungsikan otaknya. Jangan seperti itu ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami ini tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Katanya gitu kan. Lalu di ayat 6-nya mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba orang kalau pergi ke presiden, tidak langsung pergi ke rumahnya langsung Assalamualaikum, nggak ada. Pakai pakai hansip, security ya, atau pakai penjaga yang diwakilkan sudah. Nanti kalau ada tamu, tidak boleh langsung menghadap. Berarti semua yang ditugaskan di gerbang itu cuma jalan. Loh, aku mau ketemu presiden. Iya, lewat aku. Ayo, aku adalah jalan. Kamu tidak langsung nyelonong-nyelonong gitu aja, Assalamualaikum, melalui aku dulu. Berarti hansip atau penjaga satpam itu bukan Bapak Jokowi, tapi mereka orang yang mau bertemu melalui mereka. Mereka ini jalan, satpam ini. Satpam ini bukan Bapak Jokowi, tapi penyampai, pengantar. Ya, kata satpam, kamu tidak bisa sampai kepada Bapak Jokowi tanpa melalui aku. Emangnya Bapak Jokowi itu mbahmu apa? Ya, beliau ini presiden, tidak segampang itu, harus melalui aku. Akulah jalan, aku ditugaskan. Nah, gitu maksudnya. Jadi, aduh Fatimah, kasihan kamu memahami kitab suci kok lurus-lurusan kayak gitu. Gitu ya. Lalu di ayat ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, kalau kamu mengenal aku, maksudnya apa? Aku ini satpam. Kalau kamu mengenal aku, bahwa aku ini yang ditugaskan oleh Bapak, ya, oleh Bapak Jokowi untuk mengantar tamu yang mau menghadap beliau. Andai kan kamu mengenal itu, tidak mungkin kamu nanya kayak gitu. Gitu itu maksudnya ya. Untuk apa kamu nanya tentang Bapak Jokowi? Padahal kamu tahu bahwa aku ditugaskan untuk mengantar kamu. Akulah jalan itu, supaya kamu sampai bisa ke tempatnya beliau, ke istana. Nah, ibaratkan gitu. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Perhatikan Ibu ya, perhatikan baik-baik. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Mohon maaf ya Bu ya, ketika Anda melihat Nabi Anda melihat Muhammad ya, apakah ketika seseorang melihat Muhammad akan seperti melihat Tuhannya? Nah, karena gini ya, tafakkaru fi haqillah wala tafakkaru fi datillah. Jangan kamu pernah ingin melihat Allah, lihatlah ciptaannya. Ya, saya bisa melihat Nabi Muhammad, ya melihat Allah dengan cara subhanallah, inilah makhluknya Allah yang paling mulia, yaitu Muhammad. Jadi tidak usah melihat Allah, lihatlah ciptaannya, yaitu Nabi Muhammad, orang yang mulia. Lihat gunung-gunung yang indah, subhanallah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Jangan kamu pernah melihat Allah, karena Allah itu kata para nabi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Sehingga lihatlah ciptaannya. Barang siapa yang melihat ciptaan, ya berarti dialah akan, dengan begitu dia sudah melihat Allah dengan cara subhanallah, alangkah indah ciptaanmu. Karena apa? Kok Yesus heran ketika ditanya, oh ini bodoh ini muridku ini. Udah aku bilang, aku ini utusan. Tuhan itu tidak bisa lihat, tidak bisa didengar. Kok masih ditanya? Seperti apa Tuhan itu? Kok nanya Bapak itu seperti apa? Wong saya sekian lama bersama kamu sudah mengenalkan. Aku ini utusan, Tuhan yang benar itu Allah. Dia goib, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kok masih nanya? Ibaratkan gitu. Seharusnya kamu lihat aku saja sebagai utusan ini. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Gitu itu maksudnya ya. Bukan berarti melihat Yesus, berarti melihat Allah. Bukan gitu. Karena Allah itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru,
Al-Quran, hadis, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang seperti aku, kata Mazmur. Ya, mati Tuhan kalau melihatnya. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Gitu ya. Kamu tuh kurang piknik kamu itu memahami kitab suci. Akan melihat Allahnya atau melihat Bapaknya. Ya, ini kalimatnya begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, kalau Bapaknya Yesus siapa? Ya, kalau Bapaknya Muhammad jelas Abdullah. Ya, jadi bisa jadi barang siapa bisa melihat Muhammad, dia bisa melihat Bapaknya, begitu ya. Nah, kalau ini Bapaknya di sini bukan Bapak jasmani ya, iya kan? Setuju kan Bu ya? Nah, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, katanya gitu. Gini loh ya. Bapak di situ maksudnya apa? Karena zaman dulu orang hamba itu dikatakan anak. Kekasih Allah dikatakan anak. Umat pilihan disebut anak. Sehingga lawannya anak ya bapak. Bukan berarti bapak-bapak sampai mengkultuskan. Karena dia anak berarti dikultuskan juga. Karena anaknya bapak. Bukan gitu. Ibaratkan kita ini hambanya Allah. Hamba, kekasihnya Allah, orang yang dekat kepada Allah. Itu disebut anak kalau zaman dulu. Lawan dari anak berarti bapak. Makanya ketika Yesus mengatakan bapak, maksudnya apa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang mana saya ini dekat kepada Tuhan, maka saya disebut anak. Bukan hanya Yesus. Dalam Keluaran 4:22 Israel disebut anak Allah. Di dalam 2 Samuel 7:14 Salomo disebut anakku, anaknya Allah. Terus di dalam Matius 5:9 orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Sehingga orang kalau zaman sekarang hambanya Allah adalah ulama, orang alim, orang soleh yang ibadahnya luar biasa. Kalau zaman dulu disebut anak Allah. Kalau sekarang hamba. Allah sebagai Tuhan. Kalau dulu disebut Bapak. Gitu loh. Nah, kamu itu kurang piknik, kamu itu tidak tahu yang definisi anak Allah itu apa. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, katanya. Lalu di ayat 9-nya kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus tuh ngomong, aduh Filipus, elu tuh ampun deh. Nah itu kan ya. Dia gak tahu. Kata-kata kayak gitu tidak masalah kalau orang udah tasawuf banget dalam Islam. Makanya Syekh Siti Jenar, dia itu sebenarnya orang alim loh. Ulama dia sebenarnya. Karena terlalu tinggi, akhirnya apa? Dia majdub sampai mengatakan di dalam jubahku ada Allah. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada cuma Allah. Karena memang Allah itu meliputi segala sesuatu. Sehingga orang-orang yang tasawufnya tinggi, majdub dia, menganggap semua ini tidak ada, yang ada cuma Allah. Nah, itu apakah kita akan mentuhankan Syekh Siti Jenar dengan perkataan itu? Enggak. Para wali itu kalau sudah dekat kepada Allah sampai menyatu seakan-akan. Nah Yesus, apalagi Yesus mengatakan seperti itu. Jangan dianggap melihat Allah, melihat Yesus. Bukan itu. Itu kata-kata dari dekatnya dirinya kepada Allah. Sehingga seakan-akan menyatu. Karena tidak ada dunia ini, yang ada hanya cuma Allah. Ini kalau dalam Islam, ini kitab-kitab kayak tasawuf gitu. Jangan salah paham. Makanya Syekh Siti Jenar itu dibunuh. Harus dihukum. Takut orang-orang murtad. Ya buktinya kamu ini. Ya, kamu kan salah paham kan tentang Yesus. Barang siapa yang melihat aku, maka melihat Bapakku. Ini kalau dalam Islam, banyak orang Halat, Syekh Siti Jenar mengatakan seperti itu. Mereka tidak salah. Karena sesuai ilmunya dia. Udah nyampe dia. Dekat kepada Allah. Sampai hilang kesadaran. Nah, jadi kata-kata seperti itu bukan dilakukan oleh Yesus saja. Memang orang yang sudah ilmunya sudah dekat sampai dia mengeluarkan seakan-akan di luar kesadarannya. Bukan berarti benar-benar menyatu. Bukan berarti benar-benar orang yang melihat dia melihat Allah. Bukan gitu. Makanya orang-orang yang kayak gitu harus segera dihentikan. Takut orang-orang salah paham. Nanti dikira dia Tuhan beneran. Gitu. Kamu tidak tahu, ilmu kamu tuh cetek kamu. Dulunya katanya murtad.
tapi tidak tahu kata-kata seperti itu. Ya, katanya dulu Islam. Gimana? Kamu pernah mendengar nggak menunggali kaulah Gusti gitu tuh? Ya seperti ucapan Yesus itu. Ya, Lu udah lama banget sama gue gitu loh, selama ini lu kemana aja kan gitu kan bahasa Betawinya ya. Jadi dia mengatakan kalau kamu melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa. salah Telah sekian paham. lama kamu bersama aku Filipus, namun Aduh, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa ayot, telah melihat aku, waduh, ia telah melihat Bapa. waduh. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, orang kalau gak paham Bible ya gitu. Ya, tadi ngomong orang yang mualaf ini baca sepotong-sepotong cuma ayat gitu saja. Kamu sekarang eh, pakai sepotong-sepotong, tidak pakai ayat yang lain. Aku di dalam Bapa, Bapakku di dalam aku. Coba kamu itu berarti satu. Coba kamu baca ayat yang lain. Misalnya Yohanes 17 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Juga di dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi yang satu bukan hanya Yesus. Yesus Bapa mereka. Ya, berarti kamu tuhankan juga mereka. Siapa mereka? 12 muridnya. Berarti kamu tuhankan juga. Cuma gara-gara aku dan Bapak satu, mereka juga satu. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Aduh, kamu ini tidak paham Bible kamu itu. Nah, ini harus ngerti dong maksudnya ya. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, ya. Yesus ngomong ya, Ibu Francisca suruh percaya sama Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Terus mereka di Atau dalam kita. setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya apa yang dilakukan Yesus itu percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Mana katanya Bapaknya di surga. Coba ya, saya bacakan ya. Bukan pada dirinya ya. Kalau cuma satu, gampang. Mereka juga satu. Coba di dalam Matius 23:9. Oleh Bapakku yang di surga. Ya, bukan ada, bahkan gini. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kalau ada dua orang yang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bukan pada dirinya. Kamu itu kurang baca kamu Bible itu. Ya. Maksudnya begitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekarang aku pergi kepada Bapa. Berarti dua oknum kan? Yang satu ada di surga sebagai Tuhan, yang satu utusannya Tuhan seperti Musa. Nah sekarang kenapa kamu mentuhankan utusan? Kan sudah jelas. Yesus punya Bapa di situ. Aku akan pergi kepada Bapakku. Kan gitu. Yang menjadi Tuhan yang mana? Anak atau Bapa? Kalau anak kan banyak anak itu. Salomo disebut anak. Orang yang bawa kedamaian disebut anak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak ya. Nah, Bapa dipermuliakan di dalam anak ya. Jelas kan? Bapa dipermuliakan. Berarti Bapa itu Tuhannya Yesus. Kalau cuma doa atas namaku misalnya. Dalam Islam tawasul itu. Kami berdoa dengan bertawasul kepada Rasulullah. Makanya
ketika kita berdoa pasti diakhiri dengan sholawat. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kenapa kau menyebut Nabi Muhammad? Bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah, makhluk paling mulia di sisi Allah. Begitu juga di zamannya Yesus, pakai namaku, maksudnya tawassul. Ya, bukan berarti Yesus Tuhan gitu loh. Ada semua dalam Islam kayak gitu itu. Makanya orang yang paham ajaran Islam, paham Bible pasti. Ya, karena Bible itu ibaratkan cuma bacaan biasa, tidak harus pakai guru. Ya, mudah. Karena bahasa aslinya udah hilang. Ya kalau Al-Quran kitab suci, bahasa aslinya masih ada. Mau tidak mau kita harus menguasai gramatika Arab supaya tahu maknanya per kalimat. Jadi kalau misalnya ibu mau minta sesuatu harus di dalam nama Yesus, artinya bapak ibu kalau misalnya berdoa di dalam nama Yesus, dia akan melakukannya karena katanya ya, Bapak dipermuliakan di dalam anak, ya, di dalam anak. Anak ini siapa? Yesus itu sendiri. Nah iya, Bapak dipermuliakan oleh anak, oleh utusan. Makanya para nabi itu pasti mengajak untuk menyembah Tuhan yang benar. Ya, makanya cintailah Allah dan Rasulnya, kan gitu. Memerintahkan supaya manusia cinta kepada Allah. Ya, dan juga cinta kepada Rasul yang sudah menyampaikan, yang sudah mempermuliakan Allah. Kita memuliakan Allah karena melalui para nabi itu. Ya. Nah, kalau kita itu tidak melalui nabi, jangankan memuliakan Allah, kenal saja tidak mungkin bisa. Kenal dari mana? Wong Tuhan tidak mau teriak-teriak dari langit. Tuhan tidak mau turun. Ya, sehingga yang memuliakan Allah itu siapa? Kita memuliakan Allah dari siapa? Dari para nabi. Gitu loh. Sendiri, dia bicara sendiri, dia ngomong sendiri, ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Ya, seorang nabi nggak bisa begini. Coba tanya deh, Nabi Musa bisa nggak? Ya, tanya tuh, Yehezkiel bisa nggak? Coba nabi-nabi itu bisa. Nabi-nabi yang lain, bahkan jangankan nabi, orang soleh loh. Makanya ketika ada Uwais Al-Qarni, ya, seorang yang ahli ibadah, apa kata Rasulullah? Umar, kalau kamu pergi ke suatu daerah di sana ada seorang yang Uwais Al-Qarni, orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada ibunya. Mintalah doa kepadanya. Itu tawassul. Ya. Karena doanya orang soleh itu dikabulkan. Gitu loh. Begitu juga ketika kita memakai nama Nabi Muhammad tawassul, atau ketika di zamannya Yesus memakai nama Yesus, bukan berarti meminta kepada Yesus, bukan. Sebagai alat karena dia dekat kepada Tuhan gitu loh. Kamu Bisa nggak ngomong begini? Kalau nggak, nabimu aja bisa nggak ngomong bisa begini? banget Kalau lah. nggak bisa ya. Ya bisa lah, makanya kami kalau doa pasti diakhiri dengan sholawat. Coba kamu mendengarkan orang-orang kalau berdoa pasti terakhir wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Pasti gitu, diakhiri gitu. Ya, harus ada nama Nabi Muhammad. Makanya kata ulama, orang berdoa ibaratkan kirim surat. Harus ada isinya, apa doanya, harus ada wadahnya, dan ada amplop. Amplop itu ibaratkan sholawat. Ngirim surat, tidak ada amplopnya, ya tidak akan nyampe. Ya, berarti Nabi Muhammad itu ibaratkan amplop, harus pakai nama beliau, gitu. Berarti ya Anda harus sadar gitu ya. Nah, ini kita baca semua ya, dari ayat 1 sampai ayat 14. Nah, di sini kalau ibu merasa menjadi Kristen dari kecil ya, ketika dia berkata begini, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Ini Yesus yang ngomong, dia juga menyebutkan anak, dia juga menyebutkan Bapak. Kalau ibu mengatakan Bapak itu bukan Yesus itu. Ini ya, tak buka logikamu biar kamu paham. Jadi memakai nama anak itu ibaratkan tak contohkan manusia. Ada seorang janda punya anak. Kadang-kadang untuk mendapatkan janda ini deketin anaknya, melalui anaknya. Maka orang tua ini, ibu ini, kenapa kamu nerima ini? Iya, dia sayang ke anakku dan anakku sayang juga. Makanya aku menerimanya. Karena aku tidak mau mencari pasangan
yang mana anakku tidak setuju. Ternyata orang ini dekat kepada anakku dan anakku senang. Akhirnya aku mau menikah sama dia. Berarti anak dibuat tawasul. Ya, dibuat jalan gitu loh. Ibaratkan gitu. Ada orang berdoa memakai orang-orang yang soleh, memakai nama Rasulullah. Karena Rasulullah kekasihnya Allah. Minta kepada Allah melalui tawasul ini, memakai namaku. Ibaratkan gitu. Namanya Yesus karena Yesus kekasihnya Allah. Ibaratkan manusia mau merayu janda, mau menikahi janda lewat anaknya. Karena anak ini pasti disayang oleh ibunya. Aduh, Fatimi, orang Betawi. Sendiri berarti anak ini siapa, kan gitu ya. Jadi kita harus paham apa yang disampaikan oleh Yesus gitu Ya, ya. makanya kamu yang tidak paham. Tapi di sini ibu mulai melenceng ya. Kamu yang Ibu melenceng. mulai melenceng dan Enggak, ibu kamu yang melenceng. mengatakan Enggak, ya, pokoknya kamu. bahwa kita kalau beribadah seperti Yesus, maka kita juga akan juga bisa masuk surga, katanya gitu kan. Emang sejak kapan Yesus mengajarkan ibadah, Bu? Loh, kamu tahu nggak? Para nabi itu diutus sebagai tauladan baik ibadah. Kenapa Yesus tidak mengajarkan ibadah? Pertama, karena dia ditolak. Tapi dia melakukan ibadah-ibadah sesuai ajaran para nabi terdahulunya. Hukum Taurat dilakukan, ibadah Taurat dia lakukan. Sehingga Yesus itu tidak pernah mengajarkan syariat, tapi dia melakukan syariat yang sudah ada. Karena sebelum Yesus diutus sudah ada syariat-syariat itu, ibadah-ibadah itu. Makanya berdoa Yesus bersujud. Semalaman dia berdoa kepada Allah. Tauladan, ikutin itu. Terus kalau mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah, tapi Yesus beribadah. Dia tidak mengajarkan karena dia belum mendapat wahyu tentang praktek ibadah. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apakah ketika dia diutus langsung diwajibkan sholat? Tidak. Nunggu hampir 10 tahun baru ada ibadah sholat. Nah, Yesus 3 tahun, dia tidak pernah ngajarin ibadah. Wong diutus 3 tahun ditolak lagi. Nabi Muhammad loh, hampir 10 tahun baru turun ayat tentang wajibnya sholat. Ya, jadi kamu itu waduh kurang piknik, kamu itu tidak tahu apa-apa, kamu itu Fatimah. Sejak kapan Yesus itu mengajarkan ritual? Ayatnya di mana? Perintahnya di mana? Aduh. Ya. Dia mengatakan berdoalah kamu di setiap saat dan setiap waktu. Dan dia juga mengajari doa Bapa kami. Ya, dia tidak mengajar. Nah, iya, doa Bapak kami. Lalu Bapak di situ siapa? Kan Tuhan di situ. Yesus utusan, kenapa kamu tuhankan? Ya, kadang-kadang apa yang dikatakan itu ya membuat orang cerdas, tapi yang menyampaikan bodoh. Ya Fatimah ini, orang yang mendengar pasti cerdas. Justru yang menyampaikan ini yang tidak tahu gitu. Ajarkan harus sholat 5 waktu. Enggak, Bu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Itu ibu ini ngomongnya tuh dasarnya di mana? Apakah apa yang ibu lakukan sekarang ini sesuai dengan perintah Yesus? Kalau begitu ayatnya di mana? Kan gitu. Ya makanya udah aku bilang Yesus itu diutus 3 tahun, belum sempat menerima kewajiban ibadah. Dia ibadahnya melakukan yang sudah ada. Orang Yahudi gimana kalau ibadah? Loh, kenapa Tata kok dia itu tidak mengajarkan syariat juga? Kan dia nabi, belum waktunya. Pertama dia diutus cuma 3 tahun dan ditolak lagi. Sama dengan Nabi Muhammad, hampir 10 tahun baru ada perintah sholat. Puasa juga gitu, tidak dari awal, butuh bertahun-tahun baru ada perintah gitu. Ya, jadi jangan kamu mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah. Yesus tidak pernah mengajarkan belum menerima syariat. Tapi dia sendiri beribadah sesuai orang-orang Israel itu. Karena dia manusia biasa juga. Sebelum diutus gitu loh. Tuh ya. Makanya saya bilang Ibu, kalau misalnya Ibu mau bicara itu harusnya sesuai dengan dalil, bukan cuma Wah, menyalahkan orang sesuai dalil. Kamu mentuhankan Yesus itu mana dalilnya? Tuhannya Yesus Allah, Tuhanmu siapa? Ya, Yesus mengenalkan Tuhan itu tauhid, Esa satu, Tuhanmu berapa? Trinitas. Ya, Tuhannya Yesus tidak pernah menjelma jadi manusia, Tuhanmu jelmaan Tuhan katanya. Yang tidak pakai dalil itu 100% kamu dari awal sampai akhir, keyakinan kamu udah ada dalilnya.
Cuman omongan sendiri sembarangan begitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ibu mengatakan Yesus itu tidak pernah menyuruh merayakan Natal ya. Tapi Yesus justru hanya bilang, ingatlah akan aku untuk perjamuan kudus ya. Kalau ibu ya justru mempercayai bahwa Yesus itu memperingati perjamuan kudus, ibu harus tahu maknanya apa ya. Kenapa sebelum Yesus disalibkan ya, Tuhan tuh membuat perjamuan dulu supaya ini menjadi peringatan akan daku, kan gitu kan. Yesus mengumpulkan murid-muridnya membuat roti ya sebagai lambang tubuhnya dia ya, dan juga anggur sebagai darahnya ya. Itu adalah perjamuan kudus yang wajib diingat oleh semua orang yang menerima karyanya. Ya, saya pertanyakan sama ibu, ibu memperingati nggak perjamuan kudus? Ibu percaya nggak akan karyanya dia di kayu salib? Kalau enggak, di sini ibu omong kosong lagi. Nggak ada hubungannya dengan keimanan tentang akidah penyaliban itu. Nggak ada hubungannya. Karena Yesus mau disalib itu karena kedengkian mereka. Bukan hanya Yesus, semua para nabi itu rata-rata ditolak. Ya, makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Sehingga andaikan Yesus benar-benar mati disalib, itu karena dia seorang nabi. Zakaria dibunuh oleh mereka, dimutilasi. Nabi-nabi yang lain, makanya kata Yesus, kamulah pembunuh para nabi-nabi. Di antara nabi-nabi banyak yang kalian bunuh. Nah, banyak ayatnya itu. Sehingga kalau Yesus itu benar-benar mati, ya biasalah nabi-nabi Israel mereka bunuh itu. Tiba-tiba kamu klaim seperti ajaran pagan. Coba nonton film Krishna itu. Pada akhirnya Krishna harus mati terkutuk. Ya. Harus menderita. Nah, itu ajaran-ajaran di luar Israel kayak gitu itu. Nonton itu ajaran-ajaran kayak gitu itu. Jadi bukan hanya Yesus, ada filmnya. Ajaran Krishna gitu ada juga filmnya. Sampai dia itu yang menciptakan sesuatu, peperangan, membuat orang menderita karena dia tuh dewa. Dan pada akhirnya dia harus merasakan penderitaan sesuai ciptaannya manusia. Manusia diciptakan menderita. Pada dasarnya nanti dewa harus turun juga, merasakan penderitaan juga. Nah, makanya kata Paulus itu terkutuklah untuk menanggung salib gitu, menanggung dosa gitu. Jadi kamu tuh harus tahu ajaran samawi dengan yang bukan. Ya. Lalu mengenai tentang perayaan Natal, Yesus tidak pernah menyuruh memerintahkan perayaan Natal. Sekarang gini Bu, ketika ibu ya masuk ke musola atau ke masjid sholat ya, nyanyi dengan pujian-pujian, Sholatullah salamullah ala toha. Waduh, malah nyanyi. Ya, di dalam perjanjian lama kitab juga nggak pernah, sembahlah aku juga nggak pernah. Ya, maka kami orang sebagai orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jangan mau dibodohin Fatima. Dia itu bukan pengikut, bukan percaya. Fatima lah yang menyesatkan ajaran Yesus itu. Ya, dari ajaran samawi menjadi ajaran pagan. Itu ada dalil-dalilnya semua. Makanya dia dari tadi mengutip ayat manapun dia tidak paham. Saya luruskan gitu loh. Ya. Orang percaya ini tidak harus disuruh untuk memuji Tuhan. Kalau disuruh untuk memuji Tuhan, artinya iman kita bukan lahir dari hati, bukan lahir dari roh dan kebenaran. Wah, sok pinter aja ngomongnya. Kalau diperintah itu berarti kami bukan dari hati. Nah, yang lucu ini loh ya. Kamu itu yang lucu itu gini loh. Kamu diperintahkan, kalau kamu pengikut Yesus, Yesus memerintahkan hanya mentuhankan Allah. Kenapa kamu tidak lakukan? Sesuatu yang diperintah yang penting tidak kamu lakukan. Sesuatu yang tidak disuruh malah kamu lakukan. Coba, Yesus sudah teriak-teriak mengenalkan Tuhan yang benar dan mengaku dirinya utusan. Perintah itu tidak kamu lakukan, kamu abaikan. Lalu dengan memperingati
Matinya Yesus yang tidak jelas matinya kapan, bahkan itu rata-rata dewa-dewa matahari, para dewa tanggal 25 Desember itu kamu lakukan. Jadi yang lucu itu perintah Yesus katanya kan kamu pengikut, tapi perintah kamu tidak lakukan, yang tidak penting kamu lakukan. Nah ini kamu tuh lucu ya. Ya, iman kita berarti karena paksaan, karena disuruh. Kalau nggak melakukan akan dilaknat. Nah itu artinya paksaan, saudara. Nah sekarang kamu diperintah, Yesus memerintahkan umatnya Israel mentuhankan Allah, mengakui dia sebagai utusan nabi penyampai firman. Kalau kamu mengaku pengikut dia, kenapa kamu mentuhankan dia? Itu namanya penyesatan kan. Terus Yesus tidak pernah ya untuk merayakan mau mati kayak mau lahir, tapi kamu lakukan hal-hal yang tidak penting. Kamu lakukan sesuatu yang penting, malah kamu ingkari itu, malah kamu sesatkan. Saudara. Ya, kalau di dalam kekristenan bukan seperti itu, Ibu. Di dalam kekristenan, ya, itu masalah maaf ya, hal-hal kecil itu gak perlu diajar tapi mengerti. Karena kita punya akal budi. Manusia itu itulah yang beda dengan Hal-hal yang kecil itu tidak usah diajarkan, pakai budi katanya. Kamu itu aneh. Hal-hal yang penting kamu langgar tentang ketuhanan, tentang tauhid. Hal-hal yang kecil kamu anggap tidak usah diperintah. Dengan akal budi sudah tahu. Loh, wong hal yang besar aja kamu langgar. Ya apalagi hal kecil. Justru kamu terbalik, hal yang kecil malah kamu lakukan. Hal yang besar kamu abaikan. Gitu loh. Bahkan kamu ingkari. Lucu kamu itu kalau mengatakan kalau hal kecil itu udah usah diajarin, hal yang besar aja disampaikan kamu tidak percaya, apalagi hal yang kecil, apalagi tidak diajarkan. Hal yang diperintah loh kamu tidak mau melakukan, mentuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu kamu mengatakan hal yang kecil tidak butuh diajarkan. Loh, hal yang besar diajarkan aja tidak kamu lakukan? Gitu. yang membedakan dengan binatang, yang membedakan dengan hewan, ya. Kalau hewan supaya jinak, supaya bisa menyenangkan, kita pelihara, kita ajarkan dia cara pipis yang benar, ya. Nah, tetapi kita manusia nggak perlu hal-hal kayak begitu, hal-hal yang nggak berguna diajar, ngerti, ya. Kita mau makan, Orang itu diajarkan saja masih banyak kok pipis sembarangan. Maka dalam Islam itu diketat, harus cebok, harus tertutup, ya. Nah, coba diajarkan aja masih ada pipis, buka mobilnya, langsung diluncurkan. Ada pohon diluncurkan. Dalam Islam tidak boleh kencing di pohon yang untuk naung-naungan, takutnya ada orang duduk di situ. Nah sekarang hal-hal kecil kayak gitu tidak usah diajarkan loh. Wong diajarkan aja masih banyak orang yang melakukan yang nggak bener kok tentang kencing. Ya. Jadi kamu itu apa kamu itu ya? Sok-sok pinter aja. ya. Kalau memang kepengen sehat, cuci tangan sebelum makan, nggak usah disuruh, ngerti? Kamu salah. Ya. Orang itu awalnya dari ajaran dulu harus cuci tangan, akhirnya menjadi kebiasaan. Ya. Jadi kamu jangan mengatakan hal kayak gitu udah butuh diajarkan. Pada awalnya itu diajarkan. Ya para nabi yang ngajarkan itu. Bagaimana menghadap Tuhan, harus wudhu, cuci biar bersih. Ya. Makan harus cuci. Itu akhirnya menjadi tradisi, menjadi kebiasaan manusia. Tapi pada awalnya harus ada ajarannya. Kalau udah gitu sama aja dengan binatang juga, tidak tahu apa-apa nantinya. Ya. Yang penting asal ada air, saudara. Begitu. Ya, akal budi itu penting untuk Ya difungsikan. makanya Oleh fungsikan karena akal kita budi. adalah Makanya akal budimu difungsikan. Kalau akal budimu difungsikan, manusia tidak akan mentuhankan manusia, sama-sama lemah. Manusia yang diutus oleh Tuhan jangan dituhankan, mendingan mentuhankan Tuhan yang mengutus gitu loh. Pakai akal-akal, nuding-nuding akal-akal, akal kamu nggak dipakai kok. manusia yang dipandang Tuhan lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Itu sebabnya setiap perbuatan manusia, setiap apa yang kita lakukan, ya, itu dituntut oleh Tuhan.
Paham ya sampai di sini Ya ya? makanya kamu akan dituntut oleh Tuhan. Kamu tidak punya alasan nanti. Karena Tuhan sudah mengutus utusan. Utusan sudah mengajarkan ajaran yang dia terima dari Tuhannya. Sehingga kalau kamu nanti mentuhankan manusia, dituntut kamu. Fatimah, kok kamu itu mentuhankan Yesus? Sini Sus Yesus. Apa ya Tuhan? Kamu benar kamu itu ngaku Tuhan dulunya. Enggak. Sumpah demi Allah enggak. Gitu. Gitu nanti kamu itu. Kamu tuh bahaya nanti. Ya. Kamu itu mempermalukan Yesus kamu itu. Yesus capek-capek supaya manusia mengenal Tuhan, malah dirinya yang kamu tuhankan. Sama dengan gini. Bapak Jokowi mengutus DPR ke Papua. Dan disuruh nggak mengatakan saya ini wakil dari Bapak Presiden diutus. Tiba-tiba orang Papua malah menganggap dia presiden. Akhirnya karena Bapak Jokowi tahu kok mereka mentuhankan menteri ya, dipanggil menteri, kamu dulu ngaku nggak kalau kamu itu presiden? Enggak Bapak, yang saya kenalkan Bapak Jokowi inilah yang presiden. Kok tiba-tiba mereka menganggap aku presiden? Bukan salahku. Gitu ya. Cuma salah paham mereka itu. Ibaratkan gitu itu ya. Buktinya memang benar. Kapan Yesus ngaku Tuhan? Ngaku utusan. Lalu Fatimah mentuhankan dia. Ingat, ditampar kamu besok sama Yesus kamu. Ya, marah Yesus besok. Karena Yesus malu kepada Tuhannya. Gara-gara Fatimah ini. Nanti dikira beneran saya ngaku Tuhan nanti. Waduh, saya gimana kalau ditanya Tuhan nanti? Ya. Padahal saya tidak pernah lu ngaku. Awas Fatimah itu nanti. Dan di sini Ibu mengatakan Di sini ya bahwa gitu aja mendesak. Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Ya ampun. Ini memang keterlaluan nih Ibu ini. Tapi nggak Kamu ya, apa-apa, sah-sah saja itu. kamu yang keterlaluan itu kamu. Kamu tidak kasihan ke Yesus itu ya. Ya, dia itu dihina, dicaci maki, bahkan mau disiksa oleh umatnya yang menolak dia. Yesus cuma satu keinginannya. Karena dia ditugaskan untuk Israel saja, utusan sebagai nabi. Ditolak oleh mereka. Tidak kasihan kamu. Malah kamu tuhankan dia. Gimana pertanggungjawaban Yesus nanti? Ya, kan malu Yesus kepada Allah. Waduh, kok aku dituhankan ya? Aneh orang-orang ini. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Waduh, Fatimah ini. Andaikan saya boleh diizinkan oleh Tuhan untuk turun, waduh saya tampar Fatimah ini. Pasti gitu. Ya. Pendapat Anda. Tapi di sini saya tetap harus luruskan Anda. Saya mau tanya sama Ibu. Yesus pernah lahir nggak ke dunia ini? Iya pernah. Terus? Yesus mati apa enggak? Mati. Iya. Nah kalau dia mati sudah menjadi almarhum. Almarhum. Nah, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Tuhan Yesus. Berarti tidak cocok dengan apa? Di dalam Timotius, Tuhan itu kekal tidak pernah mati. Tapi Tuhannya Fatimah dibodohin Paulus. Kalau apa kata Paulus? Ya, Yesus harus mati supaya menjadi Tuhan. Aduh Fatimah. ngapain Bu? Ibu bilang tadi merayain ulang tahunnya lah apa segala macam. Enggak. Ya. Di dalam kekristenan ya, kita paham, kita mengerti kenapa kita harus merayakan Natal tadi. Kami merayakan Natal karena kami bersuka cita ada juru selamat yang sudah datang ke dunia, Ibu. Kamu bukan berduka cita, enggak. Kamu itu berduka cita atas maunya iblis. Iblis pengen Yesus mati karena dia mengajarkan tauhid. Sedangkan pengennya iblis manusia itu tersesat hidup kekal di neraka. Caranya agar menyekutukan Allah. Ya, kalau Yesus kan tidak menyekutukan. Tuhan yang benar cuma Allah kata Yesus. Makanya ketika Yesus itu tidak ada, iblis berhasil membunuhnya. Maka orang-orang kayak Paulus ini yang dibuat alat oleh iblis supaya Tuhannya Yesus disekutukan dengan Yesus. Akhirnya korbannya Fatimah ini menyekutukan Allah dengan Yesus atas keinginan iblis itu ya.
Karena semua para nabi Tuhannya Esa, tauhid satu. Nah, lalu ketika Yesus tidak ada, maka langkah kedua setelah iblis menyingkirkan Yesus, lalu iblis ingin menyesatkan manusia yang sudah diluruskan oleh Yesus. Ya, yaitu apa? Ajaran tauhid untuk Yesus. Iblis kepanasan. Supaya ajaran tauhid ini rusak, maka memperalat Paulus supaya menyebarkan ajaran pagan, Trinitas. Allah disekutukan dengan Yesus, gitu ya. Ya. Jadi kami bukan merayakan dewa matahari, bukan. Kata siapa coba kamu ketik dewa-dewa yang lahir di tanggal 25 Desember. Ya keluar semua dewa-dewa itu. Justru Yesus yang tidak. Tapi Yesus dimasukkan karena gantinya dewa-dewa itu. Kalau dulu kami mentuhankan dewa yang menjelma jadi manusia, karena sekarang kita sudah percaya kepada Yesus sebagai jelmaan Tuhan, maka harus dirayakan sesuai dengan yang sudah kita biasa melakukan, yaitu tanggal 25 Desember gitu ya. Nggak dirubah oleh Romawi. Karena yang kami sembah bukan matahari, bukan bulan dan bintang, ya, tapi Tuhan yang berkarya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sejak kapan Tuhan berkarya ditebus? Masa Tuhan berkarya bunuh diri? Ya, Tuhan bunuh diri, dipukulin ciptaannya. Aduh, kamu itu taruh di mana pikiran kamu itu? Cobalah fungsikan otak itu di tempat semestinya ya. Masa Tuhan karya bunuh diri, dipukul, disiksa oleh ciptaannya ya. Manusia itulah karya Tuhan yang harus kita hargai. Karena dengan keselamatan di kayu salib, dengan pencurahan darahnya yang kudus ya, kita manusia dikembalikan lagi kepada rancangannya yang semula, supaya kita kembali kepada fitrah kita semula pertama kali kita diciptakan. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen selalu merayakan dewa matahari, mohon maaf, tidak ya. Kalau Anda masih menyimpulkan ya silakan saja. Orang udah benar mau disesati, dasar tipu-tipu ya. Penipu. Yesus mau nggak dirayakan kelahirannya, dia tetap pernah lahir ke dunia ini ya kan? Saja. Makanya saya berapa kali bilang, orang yang memungkiri kelahiran Yesus Kristus, dia telah membohongi dirinya kayak sendiri. Ada dalilnya aja, padahal cuma tipu-tipu, omong doang. Kita lanjut ke pernyataan ya dia udah sendiri. Lanjut, tapi pakai dalil dong. Ibu ini juga mengatakan gereja tidak melakukan ajaran sesuai Alkitab. Ya memang benar. Dan tidak sesuai perintah Yesus. Nah iya memangnya Yesus pernah membangun gereja. Kalau Nabi Muhammad ketika beliau itu diutus, beliau bangun masjid. Masjid pertama Masjid Quba namanya. Sampai sekarang dilestarikan, ada namanya masjid, tempat ibadah. Nah kalau Yesus, emangnya pernah Yesus membangun gereja lalu nyanyi-nyanyi di situ? Ya. Pertanyaannya, kalau Anda mau percaya Alkitab, kenapa Anda harus meninggalkan Alkitab? Kalau Anda mau mengikuti perintah Yesus, kenapa Anda harus meninggalkan Yesus? Ya. Jadi Anda ini bicara sebenarnya dengan sadar atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Anda berbicara dengan keadaan sadar atau tidak? Kalau Anda mengatakan kami orang gereja tidak melakukan ajaran yang sesuai Alkitab, lalu ajaran sesuai Alkitab seperti apa yang Anda imani? Contoh, Yesus memerintahkan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah sekarang, jadikan segala bangsa murid. Nanti murid itu ibaratkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima ajaran wahyu dari Allah, Al-Quran. Tentu saja nanti muridnya, maksudnya sahabat, disuruh meneruskan. Apa yang diteruskan? Mentuhankan Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Dan ajaran-ajaran yang wahyu yang dia terima, sebarkan. Baru itu kayak gitu maksudnya itu. Nah sekarang, kok bisa Yesus mengaku utusan, mengenalkan Tuhan yang benar Allah. Dia menerima firman. Maksudnya andai kan dia mengatakan jadikanlah seluruh dunia ini muridku. Maksudnya apa? Tetap ajarannya mentuhankan Allah, dirinya utusan,
Wahyu segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan, ajarkan yang disampaikan. Apa di antaranya yang disampaikan? Tiada Tuhan selain Allah. Yesus utusannya Allah, seorang nabi yang diutus untuk Israel. Seharusnya itu. Kok bisa? Yesus, ya, jadikanlah muridku. Malah murid-murid menyebarkan mentuhankan Yesus. Berarti mereka ini bukan pengikut Yesus. Misalnya gini ya, Nabi Muhammad diutus, mentuhankan Allah. Nabi Muhammad utusannya Allah. Al-Quran, wahyu yang dia terima. Tiba-tiba sahabat malah mentuhankan Nabi Muhammad. Sesat namanya itu. Gak nyambung gitu loh ya. Para sahabat pergi ke seluruh dunia, meneruskan ajaran Nabi Muhammad tentang ketuhanan, tentang siapa dirinya Muhammad, kitabnya mana, Al-Quran disebarkan, gitu loh. Nah, kok aneh? Yesus mengaku Tuhan yang benar adalah Allah, dirinya utusan, firman sudah disampaikan, ini yang disebarkan seharusnya. Malah murid-muridnya mentuhankan Yesus, gak nyambung. Berarti ada penyesatan setelah Yesus tidak ada. Banyak dalilnya Yesus mengatakan, hati-hati akan ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, pengajar palsu yang menyesatkan manusia. Waktunya sudah dekat. Berarti kalau sudah dekat, setelah Yesus tidak ada, waktunya sudah dekat, penyesat-penyesat ini akan muncul. Ya ini Fatimah ini korbannya. Apakah Anda sudah pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa untuk menjadi murid Yesus? Kalau menjadi murid Yesus itu pasti adanya rahmatan lil alamin loh Ibu. Ya, rahmat bagi seluruh umat. Ya. Karena apa? Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa Ibu? Mengenai tentang keselamatan. Kedua, mengenai tentang ajaran. Ya. Lalu Oke, keselamatan ajaran. Coba, bagaimana caranya selamat Fatimah? Kalau saya nanya ke Yesus, tahu saya. So Yesus, kamu keselamatan, bagaimana caranya keselamat? Maka saya memakai apa? Hidup yang kekal, kata Yesus, selamat. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:6-17. Itu ajaran keselamatan Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan keselamatan mentuhankan dirinya. Ya. Terus ajarannya, ya ajarannya tauhid itu. Bukan trinitas. Ya. Jadi seperti itu kawan-kawanku. mengenai tentang hukumnya. Apakah Anda sudah melaksanakan hukum-hukum Kristus? Kamu melakukan apakah apa? Anda sudah melaksanakan perintah-perintah Yesus? Kamu melakukan apa kamu? Saya tanya, apakah Saya Yesus nanya pernah ke kamu. memerintahkan kamu wajib sunat? Sejak kapan Yesus? Kamu Sejak mengharamkan kapan Yesus itu makanan mengajarkan daging? mentuhankan Apakah dirinya? seperti itu? Ya? Nah, Anda nggak pernah baca Anda tidak mungkin kitab berani. Anda sendiri. Kamu ya? tidak belajar Justru kitabmu. di dalam Al-Quran Justru itu dalam mengatakan, kitabmu Yesus mengatakan bahwa umatnya bahwa Isa umatnya itu Israel, umat menghalalkan Yesus Israel sebagian mentuhankan apa Allah. yang diharapkan dalam hukum Taurat. Jadi kamu Ayo itu penyesat tebak. ajaran Yesus. Di mana Wah, ayatnya tipu-tipu Ibu? dasar. Ini menjadi Wah, asal PR ngomong buat aja. Ibu. Nggak punya dalil. Sebagai tipu-tipu orang yang dasar. sudah mengimani Nggak punya dalil. kitab Jangan Ibu tipu-tipu. sekarang, ya. Orang itu pintar sekarang. Oke, Oke, baik. apanya oke? Selanjutnya, Yesus Selanjutnya juga yang mana? mengajarkan apa? Nggak ada. Yesus mengajarkan Enggak. ketika ibu berkeinginan atau mengingini barang orang atau milik orang atau Oke saudara ya. Terakhir saya akan menyampaikan ajarannya Yesus. Biar orang-orang itu tahu. Mulai dari awal. Ya. Dan Fatimah tidak bisa apa-apa. Pertama Yesus itu ngaku utusan. Banyak ayatnya ya. Nah, saya bacakan satu-satu karena ini terakhir udah. Bosan ya udah nanggapin Fatimah ini. Cari konten lainnya. Ya. Channelnya dia cari lagi. Nah, ini terlalu panjang ini. Terakhir. Jadi Yesus itu utusannya Allah untuk Israel. Nah, dalilnya itu dalam Matius 2 ayat 6. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 13:23. Juga dalam Matius 15:24. Yohanes 17 ayat 9. Ya. Terus menghakimi cuma 12 suku Israel. Ini ada di dalam Matius 19:28. Juga tidak boleh keluar dari Israel. Ya, atau ke Samaria, tapi pergilah ke domba yang hilang dari Israel. Ini di dalam Matius 10:5-6. Itu ya. Terus Yesus mengaku dirinya nabi. Ya, di mana saja ayatnya? Pertama, ada di dalam Markus 6 ayat 4.
Juga dalam Yohanes 6 ayat 14, Lukas 24 19, ya, Matius 21 10 sampai 11, Lukas 7 16, Matius 5 12, ya. Nah, terus lagi Yesus menerima firman. Ya, jadi kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi utusannya Tuhan, yang namanya utusan Tuhan pasti menerima wahyu, menerima firman. Dalilnya Yohanes 12:50, 49 sampai 50. Juga dalam Yohanes 17:7 sampai 8. Ya. Terus juga di dalam Yohanes 14:24. Ya, ada lagi Yohanes 12:44, Yohanes 5:30. Ya, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26, ya. Itu semua Yesus menerima firman. Ya, terus terakhir, Yesus bukan Allah. Ya. Jadi kalau Yesus dikatakan Tuhan, tidak mungkin. Karena gini, dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Dalam Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi dia punya Tuhan. Yohanes 13 ayat 6, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih baik, tidak lebih tinggi daripada hamba, daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dalam Matius 24:36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak Yesus pun tidak tahu. Ya. Dalam Lukas 11 ayat 4, dan ampunilah kami atas dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi Yesus memerintahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Matius 19:16-17, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah yang sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, jadi banyak, ya, ayat-ayat bahwa Yesus bukan Tuhan. Berarti Fatimah ini tidak tahu apa-apa tentang ajaran Yesus. Masih banyak ayat-ayatnya itu, ya. Bahkan Fatimah satu pun tidak mungkin menemukan ayat untuk mentuhankan Yesus. Kalau dia menemukan, akan saya bantah dengan dalil-dalil yang lain. Oke, saudara-saudariku semuanya, ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan manfaat barokah. Ya, saya akan selalu mereaction channel-channel yang memfitnah Al-Quran, memelintir Al-Quran, memelintir hadis, menghina Nabi Muhammad, menghina ulama, ustadz. Ya, maka berurusan dengan tahta. Maka nanti tahta akan yang akan meluruskan, yang akan membantah, ya, penyesatan-penyesatan sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah Sa'diyah. Saya akan terus mencari channel-channel dia. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Kalau ada yang salah dari kami, baik sengaja atau tidak, kami minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.